Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Sampai mana? Wa mulazamatul fikri. Betul? Baik. Wa mulazamatul fikri, dan yang kesembilan adab bersama Allah, yaitu melazimkan bertafakur. Wa isarul haqqi 'alal batil, dan kesepuluh adalah mendahulukan yang hak dan membelakangkan atas yang batil. Wal iyasu 'anil khalqi, dan yang ke-11 putus asa, meninggalkan berharap, anil khalqi, dari belas kasihan makhluk. Wal khudu'u tahtal haibati, kedua-belasnya adalah ketundukan hati di bawah rasa haibah takut sama Allah. Wal inkisaru tahtal haya, ke-13 yaitu terpatah hati di bawah rasa malu kepada Allah. Wasukunu an hiyalil kasbi siqatan bid-dhamani, dan ke-14 yaitu tenang hati dari berbagai upaya-upaya usaha karena percaya penuh dengan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkuli ala fadlillah ma'rifatan bihusnil ikhtiyar, dan bertawakal atas anugerah Allah sebagai mengetahui dengan bagusnya ikhtiar. Wa hadza kulluhu yanbaghi an yakuna syi'aruka fi jami'i lailika wa naharika, dan ini seluruhnya yaitu siogia bahwa ada ia syi'aroka, yaitu syiarmu, fi jami'i lailika, pada sepanjang malammu, wa naharika, dan siangmu. Fa innaha adabus suhbati, maka sesungguhnya yang disebutkan ini adab-adab bersahabat, ma'a sahibin, bersama sahabat, la yufariqaka, yang tidak pernah berpisah dengan kau. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika, sedangkan makhluk seluruhnya yaitu akan berpisah denganmu pada sebagian waktumu. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, diatur dalam Islam adab-adab bersahabat, adab-adab berteman. Yang pertama, adab-adab dengan Allah. Yang kedua, adab-adab dengan murid. Yang ketiga, adab-adab dengan guru. Yang keempat, adab-adab dengan kenalan. Semua itu Imam Ghazali terangkan bagaimana seyogianya seorang hamba Allah selama ada di alam dunia ini menjalankan adab-adab bersama semua itu. Berbicara adab bersama Allah, pertemuan yang lalu dijelaskan jumlahnya ada 14 adab. Dan malam hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan pembahasan yang ke-9 sampai yang ke-14-nya. Bagaimana seyogianya seorang hamba di alam dunia ini? Kesembilan, kata Imam Ghazali,
mulazamatul fikri, yang namanya hamba tuh ada bersama Allah selalu bertafakur tentang nikmat Allah, tentang kebesaran Allah. Kita harus banyak apa saja yang kita temuin di jagat raya ini dijadikan media penghubung dengan Allah. Contoh, kita pergi ke Mekah, ada namanya sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Itu sumur Zam-Zam itu diambilin mulu airnya oleh orang, bukan orang Arab doang, orang sedun. Kering nggak? Kenapa nggak kering? Hah? Kenapa nggak kering? Nah? Iya, kalau sering diambilin jadi enggak kering. Itu kita disuruh tafakur. Duit kita begitu, kalau duit kita sering kita timbain, kita bagi, enggak bakalan kering. Keringnya kita karena kurang diambilin. Iya, karena sumur Zam-Zam demen berbagi, maka nggak habis-habis airnya. Sebagai janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa manaqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Halaman berapa, Bang? 73. Tidak akan kurang sumur Zam-Zam dengan diambilin, bahkan makin nambah, makin nambah, makin nambah. Nah, kita tafakur itu menjadi media kita. Media kita. Mana lagi yang kita tafakuri? Banyak dah. Tiap hari kita gara-gara tiap hari kita sehat kita. Sehat. Apa sih itu? Berbagi. Begitu. Kalau kata kita sayang nih, ada kawan ngasih makan di Telaga Sampiren mahal, jadi saya yoga saya tahan aja. Jadi penyakit, bener gak? Jadi kalau pengen sehat keuangan, itu berbagi. Dalam dunia perbankan itu udah kayak sholat. HP saya dulu 5 kali ditawari KTA. Kenapa dia tuh harus nyalurin itu? Biar sehat. Kalau duitnya ngendek aja di bank, dia nggak sehat bank tuh. Kalau duitnya muter, sehat. Maka kalau kita main ke Bogor, Gunung Bunder, Gunung Salak, ada namanya curug. Curug tuh apa ya? Air terjun nih ya, bahasa ada orang sononya. Air terjun, orang kita curug. Kenapa tuh curug? Airnya bening, karena dia mengalir. Jadi kalau kita pengen bening, begitu, itu kudu ngalir. Itu namanya mulazamatul fikri. Demen bertafakur. Apa aja kita tafakuri. Coba rambut kepala kita nih, dicukur lagi, gondrong lagi. Cukur lagi, gondrong lagi. Cukur lagi, gondrong lagi. Alis kita dari dulu nggak pernah dicukur-cukur. Segini-gini aja. Ada nggak di kebun kopi orang alisnya 20 cm? Ada nggak? Kagak ada. Itu namanya ada bergaul sama Allah. Apa aja kita jadikan media lari kepada Allah. Biar kita lari kepada Allah. Apa aja. Begitu, lari kepada Allah. Apa aja. Kita lihat apa lagi ya, pohon pisang. Kita ini kudu kayak pohon pisang.
dia nggak bakalan mati sebelum tunasnya tumbuh. Pohon pisang begitu. Kalau udah punya anak, baru mati dia. Kalau belum punya anak, nggak bakal berbuah dia, nggak bakal mati. Wah, saya juga kudu sukses ini anak saya, baru dah. Tuh kayak begitu. Namanya filosofi pohon pisang. Kita lihat apa? Kopi, begitu. Maka kita kopi. Kalau ini kan teh manis, ya maklum lah kan yang ada teh manis. Mau nyoto teh manis tapi contohnya kopi. Kopi aja anggap dah. Kopi. Kalau kopi nih kopi. Jadi kita kopi, kita kudu jadi gula. Walaupun kita pemanis, tapi nggak disebut kopi manis. Kalau ini sebut nih teh manis, manisnya disebut gulanya. Kalau kopi enggak, kopi manis enggak, kopi aja, ngopi dah, begitu. Itu udah gulanya, begitu. Kalau pengen nggak ada, kudu ada imbuhan, pahit ya, itu ada imbuhan, begitu. Nah, gula itu berarti kita harus jadi kopi, ya jadi gula dalam kopi. Biar kata nggak disebut, tapi punya rasa. Jadi kita sama Allah begitu. Biar kita nggak ada, tapi ada. Bagaimana kita hidup kayak begitu? Kayak surat Al-Ikhlas. Kata ikhlasnya nggak ada. Tapi disebut surat Al-Ikhlas. Nggak ada qul huwallahu ikhlas. Kan nggak ada. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan. Nggak ada ikhlasnya. Tapi ada. Itulah gula. Jadi kita ini kudu kita kayak gula ini. Biar kata lagi minum kopi nih, gula nggak sebut-sebut tapi ada. Nggak perlu disebut, yang penting ada. Ini bergaul dengan Allah. Mulazamatul fikr. Kita kudu demen bertafakur apa aja. Kita larikan nama Allah. Jadi hidup kita jadi bahagia kalau sering-sering bertafakur, merenung, dan ini jadi sehat hidup kita. Kayak baju. Kenapa baju kita ini enak dipakainya? Karena ngukurnya di badan sendiri. Kalau ngukur bikin bajunya di badan orang, nggak enak. Bisa kegedean, bisa kekecilan. Begitu kita hidup sama Allah, jangan ngukur di badan orang. Tetangga kita direktur, ya kita sih kondektur. Ujungnya sama. Ya tur, tapi kan beda. Beda. Nggak sama. Rezeki udah diatur. Percaya aja. Percaya aja. Tuh. Ini ke-9. Ke-10, isarul haqqi 'alal batil. Kita kudu mengedepankan kebenaran, menjauhi kebatilan. Kalau yang namanya benar, jangan mundur. Jangan mundur. Terus saja. Mati syahid. Itu yang namanya benar. Jangan mundur. Kalau kita benar diem aja, salah kita. Kalau kita benar diem aja, maju aja. Yang namanya kebenaran terus kebenaran. Kalau kita kebenaran yang ngumpet-ngumpet, nanti kebatilan yang jadi bagus-bagus. Ya Allah, perempuan zaman dulu bahasanya udah benar, orang tua kita dulu, mohon maaf disebutnya perek. Sekarang dirubah. PSK, cantik. Jadi kebatilan yang cantik. Kebenaran dicurigai. Dicurigai kebenaran. Jadi perlu izin. Ribet. Pokoknya yang benar mah. Kita harus maju. Yang benar mah. Enggak perlu kita takut. Kalau yang benernya diem aja, repot. Maka yang namanya isarul haq 'alal batil
akhlak kita sama Allah. Ini perlu. Ke-11, al-iyasu anil khalqi. Adab kita sama Allah, kurangin kita berharap dan bergantung sama makhluk. Kalau kita punya Allah, tenang. Kita punya masalah besar. Kata kita ini besar ini. Kita harus jawab di hati. Lo masalah kecil di hadapan Tuhan saya yang maha besar. Semuanya kecil, yang besar hanya Allah. Jadi kita nggak begitu banyak ngarep sama makhluk, ngarepnya sama Allah. Karena kalau makhluk mah bosen jiwanya. Kita diminta hari ini, Waalaikum, pengemis, besok lagi, Waalaikum, sampai seminggu. Tuh kalau udah seminggu, ganti kita. Yang tadinya kita kasih, besok kasih, besok kasih. Akhirnya pas udah seminggu mah, lu tidur aja nih di kantong gua nih. Nih tidur aja, tidur. Begitu makhluk. Jadi kalau ama makhluk, jangan banyak berharap. Kalau mau berharap sama Allah, waktunya malam. Jam 3, SPBU aja kalau jam 3 enggak pakai ngantri. Tuh menjadi filsafat. Jam 3 enggak pakai ngantri. Kalau SPBU tuh jam 3 langsung isi. Kenapa? Dikit. Nah, begitu kita mau Allah jam 3 dikit yang ngantri. Jadi walaupun kita kurang tunduk sama Allah, kasih juga. Kan yang ngantrinya dikit. Yang ngantrinya sama Allah malam. Itu merasa hidupnya susah, malamnya ngorok aja. Malamnya. Ini sih bukan orang susah. Orang susah orang senang. Orang senang kalau susah malamnya melek. Ama makhluk jangan nyandar dalam kebutuhan kita. Jangan. Tutup rapat-rapat keluhan kita. Buka rapat-rapat. Buka selebar-lebarnya kelebihan kita. Ama makhluk. Artinya, saudara nih makan di warung Padang, foto aja cepret. Ini rumah makan Japos nih. Begitu, foto aja. Enggak apa-apa. Sebagai syukur niatnya syukur Allah kasih sehat sampai bisa kita makan. Enggak apa-apa. Teman kita bilang, ini sih ngiming-ngimingin, bikin ngiri aja. Itu urusan dia. Urusan kita ngupload aja. Besok lagi. Pengen makan telaga sampiran nggak punya duit, foto aja di depannya, cepet upload di HP. Kan foto doang, itu orang. Kan kita nggak bilang kalau kita makan di situ. Kecuali kita bilang habis makan nih, kan kagak nge-share foto doang. Kan nggak apa-apa, nge-share foto aja. Urusan kesinggung, urusan orang. Kenapa lu kesinggung? Gua bikin gambar begini. Kan begitu. Urusan lu. Gua mau bikin-bikin aja. Kan begitu. Kayak begitu. Kalau ngurusin kata orang, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kita beli motor warna kuning. Dan lu mau motor ya PCE kuning kayak tinja kayak begitu. Merah kayak kita beli merah. Kayaknya lu udah pede ini. Begitu. Jadi salah aja. Jadi kita hidup tuh harus punya prinsip. Ama makhluk tuh, nih kita habis beli motor, tulis aja. Habis beli motor, nggak apa-apa. Niatnya namanya tahadus binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Nggak apa-apa. Sebagai syukur sama Allah. Tapi yang nggak enak jangan. Cuma gua lapar nih, ya Allah, ditulis di status. Kata teman kita, kalau pengen kenyang ke warteg, begitu teman kita. Jadi yang susah-susah tuh jangan didongengin.
yang didongengin yang enak-enak. Begitu. Gara-gara temannya banyak ngeluh di WA, akhirnya dia bikin broadcast, siaran. Saudara-saudara yang merasa nggak punya duit buat sekolah anaknya, yang merasa delete utang, yang merasa masih kesulitan, monggo datang ke rumah saya malam Senin jam 10. Kita nangis bareng. Orang kita juga lagi susah, begitu maksudnya. Terus bagaimana? Dipikir mau dibagi duit, bukan? Mau apa? Iya, habis keluhan mulu isinya. Jadi kita jangan ngeluh, yang enak aja. Yang didongengin yang enak aja. Walaupun kita lagi buyang, udah ceritain yang enak-enak aja. Jangan diceritain yang agak enak. Agak enak. Jangan. Yang enak-enak. Aduh, lagi payah ini. Jangan. Sebab waktu lagi senengnya nggak dongeng kita. Jadi kata teman kita, payah mulu dari kemarin-kemarin. Begitu. Padahal kemarin habis makan itu di Telaga Sampir, payah, dasar pelit itu. Jadi susah kita. Jadi yang enak aja. Maka lihat teman-teman kita, ntar gambar lagi, duren lagi, makan mau kagak itu. Makan, emang ada yang kayak begitu tuh. Itu gambar doang, begitu. Gambar. Kalau diobrol lagi puyang itu sebetulnya. Tapi yang diceritain yang enak-enak aja. Cerita-ceritain yang enak-enak aja. Itu begitu. Jangan diceritain yang kagak. Lihat artis tuh nyengir di TV, padahal lagi puyeng dia. Tuh begitu. Namanya yang enak-enak. Nah, kita jangan banyak berharap sama makhluk, bergantung sama makhluk. Sebab makhluk mah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Kayak duit. Duit itu nggak ada manfaatnya. Kalau mau jujur, ada manfaatnya nggak duit? Ayo kita tanya nih, ada manfaatnya nggak? Ada apa enggak? Ada manfaatnya. Ada madaratnya enggak? Bagaimana mungkin ada manfaat juga ada madarat juga? Itu maknanya enggak ada manfaatnya tuh duit. Enggak ada. Duit tuh kagak ada manfaatnya. Yang membuat manfaat itu bukan duit kita. Duitmu enggak ada manfaatnya. Benda duit tuh kalau dibikin kita buat bantu masjid manfaat. Itu yang membuat manfaat bukan duit. Siapa? Kita. Duit mau kagak ada manfaatnya, wong alat. Kayak pisau. Pisau tuh nggak ada manfaatnya. Kalau buat ngiris bawang manfaat. Kalau buat nusuk orang madarat. Artinya berarti zatnya pisau itu nggak ada manfaat. Yang memberikan manfaat bukan bendanya, manusia yang menggunakannya, wong di alat. Maka duit itu tergantung kita. Begitu. Maka kalau tergantung kita, kita harus jadi raja. Jangan dia jadi raja. Nanti dibudakin dia kita. Kitanya yang raja. Capek kita. Capek. Begitu. Duit nggak ada manfaat. Duit nggak ada madarat. Nggak ada. Nggak ada manfaat, nggak ada madarat. Kayak batu, nggak ada manfaat nih batu dibikinin musola siddiqiyah. Manfaat. Kalau buat lempar-lemparan madarat. Itu yang masuk penjara batu apa kita? Nah, berarti dia nggak ada manfaat, nggak ada madarat. Maka jangan bergantung sama duit. Yang ngasih manfaat Allah, yang ngasih madarat Allah. Maka gantung mau sama Allah. Duit tuh diomong. Kalau ada duit tuh diomong. Ntar saya kasih amalan kalau punya dompet. Saya ngamal ini bagaimana? Diajak ngomong tuh. Ini kita punya duit nih, duit. Kamu ini makhluk Allah. Kamu ini duit makhluk Allah. Kamu nggak ada manfaat. Kamu nggak ada madarat. Wong alat makhluk.
Kamu ini nurutnya sama yang nyipta kamu. Yang nyipta duit itu hakikatnya Allah. Segalanya ciptaan Allah. Meski sababia makhluk yang nyetak, tapi Allah membuat manfaat, membuat madarat. Maka duit aja ngomong, saya nggak mau nurut sama kamu, nurut sama yang nyiptain kamu. Begitu. Supaya kita nggak dibudakin duit. Begitu. Nggak dibudakin duit. Begitu. Biar tenang hati kita. Jadi ada orang nih dagang rugi, stres dengan rugi setengah mati. Padahal dari kemarin dia dagang, dia kebelilah dia umpamanya apa tanah, dia kebeli kios lagi, kebeli mobil sampai 3 sampai 4 yang dia punya. Lah, itu kan dari keuntungan kemarin. Masa dicubit dikit dong sama Tuhan kita marah-marah sama Tuhan? Ya jual aja tuh, kan itu hasil dari Tuhan juga. Biar kita nggak stres biasa. Jangan dibikin susah. Kita ini seringkali bikin susah tuh susah diri. Ulah kita. Ulah kita. Nah ini nih namanya kita berharap banyak sama makhluk. Padahal makhluk itu tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Duit itu tergantung Tuhan. Begitu. Tergantung Tuhan. Makanya kalau Nabi itu, kalau ada sahabat yang ngeluh, Nabi kayaknya duit gedek banget sama saya, lagi musuhan kayaknya, nggak mau deket-deket, dagang apa aja rugi mulu. Kata Nabi, deketi yang nyipta, suruh baca tasbih lama Nabi, suruh baca la ilaha illallah malikul mubin habis duhur, suruh baca la haula wala quwata illa billah pada asar. Kenapa? Karena dia yang bisa deketin, dia yang segalanya, sehingga kita nggak bergantung sama duit, nggak bergantung sama kantor, nggak bergantung sama perusahaan, gantungnya sama Allah. Ada aja. Dengan kita pensiun masih hidup, sampai sekarang masih makan, bahkan bukan sekali, 3 kali. Itu juga belum termasuk bakso Malang depan tuh, mie ayam, siomay, batagor, tahu bulat, 500 rupiah, digoreng dadakan, belum. Jadi hidup jangan dibikin susah. Sebetulnya yang membikin susah tuh kita. Jadi bagaimana sikap kita? Begitu. Ini adab kita sama Allah. Keberapa lagi tuh? 12. Kita kudu tawadhu. Tawadhu namanya. 12 kudu tawadhu. Tawadhu itu apa ya? Bukan tawadu. Kalau tawadu tahu warna duit. Tawadu tahu warna duit. Tawadhu. Apa itu tawadhu? Rendah hati. Sama Allah nggak banyak nuntut, tapi lebih banyak nuntut diri untuk dekat sama Allah. Bukan nuntut Allah biar baik sama kita. Salah. Nuntut diri kita biar baik sama Allah. Cewek aja begitu, cewek. Kita sama cewek nih, kita nuntut cewek supaya baik sama kita. Kata cewek, siapa lu? Saudara gua apa gua? Kita yang kudu ngejar-ngejar dia. Begitu. Supaya dia demen sama kita. Lah itu mau Allah supaya baik sama kita. Siapa kita? Kita supaya baik sama Allah. Kita supaya nurut sama, nanti Allah bakal memperturuti keinginan kita. Fadhkuruni adzkurkum. Anda ingat dulu sama saya, baru saya ingat Anda, kata Allah. Lah kita nggak mau ingat, dikir juga kagak. Apa kagak? Lihat tuh sumur, gali dulu baru air. Tuh itu pelajaran. Begitu, baik dulu sama Bu Minter keluar. Kita juga sama Allah begitu. Itu mah, ya Allah, Allah disalahin mulu sama kita. Kayak kita pimpinan perusahaan. Allah nih, gua udah sholat duha, ya baru juga. Yang sholat duhanya udah sebulan aja belum dikasih, apalagi kita yang baru sekali.
Itu juga hitung-hitungan, soalnya ngebut lagi, bacanya udah kebaca surat langganan. Apaan? Iya kuliah kulhu. Nih kuliah kulhu. Begitu. Kita juga baru baca. Ya ntar berproses. Nanem aja, goreng aja tuh kelapa, ntar juga keluar minyak. Begitu. Dikir aja ntar juga bakal berbuah. Itu baru juga mau dikir. Ntar yang namanya rambutan tuh berbuah, itu bukan baru nanam langsung berbuah, bener nggak? Lah iya, apalagi kelapa, kan lama. Hah? 15 tahun, iya. Berarti kalau 15 tahun kalau kita nyontoh sholat duha, 15 tahun lagi berbuahnya, kan baru mau besok pagi ya kan? Begitu. Jadi kita itu sama Allah tuh tawadu, jangan banyak nuntut Allah, Allah dituntut mulu sama kita, dituntut. Ini nggak benar, gitu. Kemudian keberapa itu? 13. Al-inkisaru tahtal haya. Kita kudu banyak patah hati, banyak merintih, banyak mengeluh sama Allah. Allah tuh demen kalau kita ngeluh. Makanya saya lebih banyak ngajarin doa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Ngeluhnya sama Allah, Allah demen. Nggak usah bahasa Arab. Pegel ngapalinnya, ngapalin dulu. Allahumma, Allahumma. Kelamaan. Bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ini gimana ya? Tanah ini masih pada belum laku ini ya Allah. Ini kaget Bang Haji Rahmat begini nih. Begitu, oh begitu. Begitu. Ya Allah, gimana ini kesalahan kita di mana ya Allah, maafin saya ini, apa kurang dekat sama Engkau, apa kurang zikirnya ya Allah. Ngeluh aja, namanya patah hati sama Allah, sama Allah, patah hati. Allah aja, Allah aja yang kita keluhin, Allah aja, Allah, Allah. Ngeluh aja, pakai bahasa Indonesia aja. Imam Ahmad nih ya, Imam Ahmad ngajarin nama anaknya, namanya anaknya Imam Ahmad itu Abdullah. Abdullah nih minta permen, ya minta permen, jangan nama ya, minta sama Allah. Itu begitu selalu. Ya Allah, minta permen, relaksa. Begitu. Abahnya beliin, Imam Ahmad beliin. Ini dari Allah lewat abah. Makasih bah, jangan. Sama Allah selalu, biar bergantungnya sama Allah. Itu Imam Ahmad kalau mau ngasih dari Allah lewat abah, abah lewat Tuhan. Begitu. Kayak bendahara perusahaan kan bukan dari dia, duitnya duit perusahaan, jadi makasihnya sama perusahaan. Jadi biar kita banyak makasih sama Allah, kita banyak patah hati sama Allah, banyak mengeluh, bagus. Allah tuh demen. Ya Allah, saya hambamu ya Allah, tolongin ya Allah. Orang non muslim aja ya Allah, banyak itu loh Cina tuh ya Allah, sinar emas. Ada namanya itu, apalagi Agung Sedayu, kau bagi juga. Begitu, masa kan saya hambamu juga, bagilah ya Allah. Ngomong aja di sajadah. Gila nih, nggak apa-apa. Kalau sama orang baru bakal gila, sama Allah nggak apa-apa. Iya, ngomong aja sama Allah. Jangan sama Allah mau pelit banget untuk ngomong-ngomong. Sama orang ngobrol, aduh, payah banget. Jangan sama orang, sama Allah. Kalau sama orang tuh minta jalannya, zikirnya apa ini? Itu namanya minta jalan, bukan minta sama dia, minta prosesnya bagaimana. Kita banyak patah hati sama Allah. Allah tuh demen sama hamba yang merintih, demen. Yang merintih sama Allah, ngadu, ya Rabb, ya Allah, kepadamu, hanya padamu ya Allah, saya berharap untuk ngeberesin urusan-urusan saya ya Allah.
Jangan ditugasi saya ya Allah. Saya makhluk nggak ngerti. Engkau yang lebih tahu. Engkaulah datangin pembeli ya Allah. Engkau yang bisa ya Rabb. Engkau. Saya makhluk. Enggak ada daya, enggak ada upaya. Ya Allah, saya yakin hidup adalah ujian. Saya lebih kuat diuji dengan nikmat supaya saya bersyukur dibanding diuji dengan cobaan kayak begini. Takut nggak kuat, saya sabar ya Rob. Kasih ya Rob, kasih ya Allah. Ngomong aja bahasa Indonesia, ngomong aja. Allah ngerti bahasa, ngerti. Saya kalau ngajak ziarah dengan teman-teman tuh, ayo minta sama Allah, kata saya. Minta buat pasangannya, buat anaknya. Karena saya nggak paham niatan orang-orang yang ikut. Daripada saya bakal pimpin keseluruhan doa, belum tentu sama. Jadi biarkan dia minta, biar kita singkat doa ujungnya. Tuhan kabulkan maksud dan tujuan kami yang pada disebut itu sama mereka-mereka. Biar begitu. Biar kita bisa mengeluhkan sama Allah. Jangan sungkan. Sebagai makhluk banyak kita kudu ngeluh sama Allah. Jangan nggak ngeluh. Jam berapa aja sisipkan waktu buat ngeluh sama Allah. Beri kita waktu buat diri kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Ngobrol sama Allah. Itu bagus. Ngobrol sama Allah. Namanya disebut bukan doa kalau yang kayak begitu. Namanya munajat. Bahasa Arabnya munajat. Munajat tuh beraudiensi dengan Tuhan. Begitu. Tuhan, berilah hambamu rezeki. Itu namanya munajat. Ngobrol aja sama Allah. Ini lebih nikmat, saudara. Begitu. Kalau bisa bahasa Arab itu yang lebih kami pengen nih. Cuman kan kita tidak bisa. Enggak semua kita bisa bahasa Arab. Tapi juga jangan jadi kendala dengan tidak mampu bahasa Arab lalu kita enggak mengeluh sama Allah. Jangan juga salah kita. Sebisa kita. Makanya kita bisa tinggi derajat kayak gini nih, demen ngaji nih. Bukan karena kita, kalau mau jujur. Kita mau ngaji kayak gini nih, mau duduk maghrib-maghrib di majelis ilmu. Itu karena doa orang tua kita dulu. Ya Allah, saya pengen punya anak demen duduk di majelis ilmu. Nggak bisa bahasa Arab. Yang dia tangisi bahasa yang dia bisa. Maka kemudian tangisan rintihan dia itulah cuap-cuap dia dengan Allah, menggoyangkan aras Allah. Akhirnya kita demen di majelis ilmu. Sesudah bapak kita wafat, baru kita mau ngaji. Proses Allah dari pertanaman orang tua kita dulu itu begitu. Maka kita ngaji. Orang tua kita nikmat di kubur, nikmat, bangga. Bangganya Masya Allah dengan kita ngaji itu. Kalau orang tua kita dikubur, nyengir-nyengir, terang kuburannya. Dengan kita ngaji, padahal kita ngaji itu nggak ada niatan biar pahalanya nyampe sama dia, disampein juga. Kalau orang tua dengan ngaji doang. Wa alaysa lil insani illa masa'ah. Dan bahwasanya tidak ada bagi orang itu yang dimiliki kecuali yang dia usahakan. Dan kita ini hasil usaha orang tua kita. Usak-usaknya dia malam-malam keluar kita. Begitu. Maka apa yang kita lakukan itu ngalir sama dia. Nyengir orang tua kita dengan ngaji, nyengir. Timbang ngaji bismillah aja orang tua disiksa, kagak disiksa.
Ini orang tua kita lagi dikubur di sisi kita ngaji. Allah suruh, stop malaikat, stop. Jangan. Kenapa jangan? Kan dosanya banyak nih orang. Kata Allah, anaknya dia lagi belajar ilmu-ilmu saya. Saya nggak ridho orang tuanya disiksa. Anaknya lagi duduk di majelis taklim. Saya nggak ridho. Beruntungnya orang yang anaknya mau ngaji. Maka cahayanya terang. Berbeda-beda, kadang merada redup cahaya tuh. Maka kemudian dia nanya sama malaikat, kenapa cahaya ini redup? Emang anakmu ngaji, cuman ngantuk. Apaan? Ngantuk. Iya ngantuk, dikit. Dapatnya duduk doang, kan ilmu nggak dapat wong ngantuk. Nyender iya, nggak apa-apa. Yang penting ada cahaya. Begitu dengan datang tuh keuntungannya. Biar kata kita udah tua, udah ubanan, anak juga di mata orang tua kita. Nyengir, di sana keberkahan dapat. Beneran. Berkah hidup kita. Biar kita nggak paham apa yang diomongin tuh. Pokoknya kalau ditanya, saking kita nggak ngartinya, telinga kita kurang denger, ditanya itu sama gurunya. Murid-muridku, kata gurunya, paham nggak? Paham guru. Maksudnya guru paham, gua sih kagak. Paham nggak murid-muridku? Paham guru. Begitu. Jadi guru paham. Kalau gua nggak apa-apa. Yang penting duduk. Paling tidak duduk di majlis taklim tuh menghapus tuh dosa-dosa kita dulu. Duduk di layar tancap, di majlis jaipongan. Tuh habis tuh dengan duduk-duduknya. Itu kayak begitu. Dengan duduk-duduk kayak begitu nggak apa-apa, biar kita nggak ngerti begitu. Kalau pokoknya kalau guru tanya, paham nggak muridku? Paham guru. Nah, jangan paham guru. Begitu. Jadi guru paham, saya kagak. Wong kurang denger. Begitu. Itu begitu. Kalau ditanya sama temen, lo kan ngaji udah lama. Baca nih kitabnya nih, baca. Sorry bro, masalahnya nggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Begitu jawab. Maka kemudian temennya satu saat beliin di optik. Saking dia ngetes, nih gua kasih kacamata, baca. Kan udah saya bilang, kalau pakai kacamata saya bisa. Adapun baca kitab, ya kagak. Iya. Kalau pakai kacamata saya bisa. Gitu. Pokoknya kalau itu, ini baca nih. Aduh, sorry, nggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Begitu. Bisa. Begitu. Bisa apa? Bisa apa? Pakai kacamata. Ya salah dia dikata bisa baca kitab. Dia kagak. Gua nyesel banget tuh, gua beliin kacamata. Itu urusan lo. Kan begitu. Kan begitu. Pokoknya ngaji, mau paham kek, mau kagak kek, duduk aja di majlis taklim. Gede ganjaran. Lah di rumah juga kedengeran ngaji. Begitu. Tuh namanya bukan ngaji, namanya ketiban ilmu. Orang ketiban ilmu, ketiban tuh bahasa Betawinya kesawaban, cipratan. Kalau kita ngerti, namanya kita alhamdulillah dapat cipratannya. Kalau ngerti, kebancretan, iya, kebancretan. Kalau ngaji itu ya kudu jalan kakinya, jalan. Ngaji tuh begitu. Kemudian keberapanya ini 14,
kita kudu bersahabat dengan Allah, kudu tenang urusan rezeki. Kudu yakin aja dah, yakin. Pokoknya kita dibagi sama Allah, nggak bakalan sampaikan ama yang hidup, rezekimu masih hidup. Sampaikan nama yang hidup, rezekimu masih hidup. Jadi masih banyak bagi kita yang hidup. Jangan kita dibikin stres. Jangan. Masih banyak barang-barang kita. Mau ngapain? Kita punya logam mulia, ya jual, jangan dibikin susah. Kita punya apa? Cincin, jual. Kita punya burung, jual. Yang nempel jangan. Kalau burung apa aja yang jangan bertahan dengan kesusahan yang dibuat-buat. Kan dulu kita minta sama Allah, pengen beli tanah ini buat nanti kalau susah. Nah kan udah dikasih nih susah, jual. Jangan kita bertahan jadi bikin susah, jangan. Kita banyak ininya sama Allah. Kita kudu yakin, kudu mantep. Adalah jalan rezeki kita. Biar kata kita susah masih hidup, masih makan. Ya Allah, corona begini, kebeli mobil. Corona padahal kan luar biasa. Gitu. Nikmat enggak? Nikmat. Alhamdulillah. Itu nikmat. Jangan dibikin susah hidup. Kita ini happy, senang sama Allah. Kata Imam Ghazali, ini hari-hari kita harus ada. Siang dan malam happy, senang sama Allah. Yang sudah baik sama kita, justru kitanya yang kurang baik. Mungkin pemberian Tuhan telat juga sama kita, karena Tuhan udah bosen sama kita. Udah bosen tuh apa ya? Udah pegel. Dicari di kelompok orang sholat duha, kagak ada, lagi jogging. Dicari di kelompok yang lagi tahajud, kagak ada, dia lagi ngorok. Dicari di kelompok orang yang baca Quran, kagak ada, dia lagi nonton TV, bola ricuh. Ya Allah. Jadi Allah mau nyari kita di mana lagi? Jadi jangan-jangan yang bosen Allah bukan kita. Karena Allah udah nyari kita nggak temu-temu. Maka kitanya jangan lari-larian dari Allah, berzikir yang serius. Yang serius. Tangis ya Allah. Ayo kita nangis sama Allah. Kita minta sama Allah. Begitu. Allah tahu kesusahan kita, cuman kita kurang tahu diri. Udah tahu susah enggak? Minta sama Allah. Karena Allah kaya, Allah maha dengar. Mintalah sama Allah. Kalau ada harapan kita belum diijabah, banyakin baca ya Sami' ya Basir. Ya Sami' ya Basir. Wahai Tuhan yang maha mendengar rintihan hambanya, wahai Tuhan yang melihat kondisi real hambanya, itu dibolak-balik. Ya Sami' ya Basir. Ya Sami' ya Basir. Ya Sami' ya Basir. Terus tangis ya Allah. Tangis ya Allah. Kasih Allah. Jangan dibikin susah hidup. Jangan. Nangis saja sama Allah sebisa kita. Wis bahasa kita aja. Saya banyak nerjemah dalam ngajarin doa-doa bahasa kita aja. Kenapa? Supaya kita ngerti. Dan ini adab bergaul dengan Allah, di mana Allah tidak pernah ninggalin kita. Kitanya aja yang banyak lari-larian dari Allah. Kalau Allah tuh kayak kita, udah dijitak kita ini. Cuman Allah nggak kayak kita aja. Kalau lagi susah doang nyari Allah. Ada masalah baru,
Kalau Allah tuh kayak kita jiwanya, anggota dewan nih, waktu mau nyalon datang ke rumah kita, ngaku setangklean, ngaku sesekolahan, ngaku ini, ngaku seorganisasi, waktu nyalon udah jadi, boro bagi duit, dipanggil kagak nengok. Lah sekarang nyalon lagi, elek gue gitu. Kalau Allah kayak kita, kemarin lagi susah tahajud, sekarang udah seneng aja tidur lagi, sekarang susah lagi, elek gue kagak. Maka kita jangan jauh-jauh dengan Allah. Yakin kawan-kawanku sekalian, mari kita bergaul dengan Allah secara proporsional, sehat. Pergaulan kita dengan Allah yang cakep, yang bagus. Kita boleh ngeluh tapi sama Allah, tangisi Allah. Kalaupun kita datang ke kiai, itu bukan mau ngeluh sama dia, minta jalan bagaimana caranya mengeluh sama Allah supaya Allah dengar keluhan kita. Nah, itulah diantara orang-orang yang kadang ketemu kiai-kiai, bukan dia minta sama kiai. Begitu kiai nggak bisa ngapa-ngapain, begitu mau datang ke pesulap merah, begitu ke pesulap biru, putih, sama aja. Sama Allah aja. Tangis ya Allah, pelan-pelan. Kita punya penyakit, tangis ya Allah. Gitu, tangis ya Allah. Harus maklum, gitu. Harus maklum. Jangan begitu, begitu. Sampai dikasih amalan. Ada orang yang istrinya hamil, pengen lahirnya enggak sesar, normal. Ada amalannya. Nah, lahirnya normal. Amalan yang nggak perlu pakai wirid-wirid, karena kalau wirid kelamaan, biar lahirnya normal. Bagaimana biar istri itu lahirnya normal? Lah kita tanya dulu, umpamanya di Primeri Bintaro, kalau sesar berapa duitnya? 20 juta. Lah bini lagi hamil dibilang, mah ini duit 20 juta. Kalau lu mau sesar tolong kasih dokter. Kalau lu mau normal, nih duit buat lu. Normal aja dah. Normal. Normal aja. Pagi-pagi olahraga, dapat uang. Pokoknya kalau lu pengen sesar, duit ini kasih dokter. Tapi lu kalau pengen normal, duit ini buat lu. Begitu. Normal lah ya. Normal aja dah. Begitu. 20 juta mah ya. Iya. Begitu. Maka normal. Begitu. Karena kita nggak begitu, maunya kalau ngasih dokter mau sama bini kagak. Sesar aja dah. Bininya gitu salahnya. Maka kita harus begitu. Jangan dibikin susah itu. Inilah adab-adab kita bergaul dengan Allah 14. Enggak bisa semuanya, paling tidak sebagiannya. Enggak bisa kerjain semua, jangan tinggal semua. Sedikit latihan. Kita siapin waktu untuk sama Allah. Apa sebelum tidur, kayak maulid nih. Sebelum tidur, ya baca sholawat ya. Itu maknanya ngeluh sama Allah. Ente baca sallallahu, lagi ngeluh maknanya sama Allah. Minta diberikan rahmat sama Allah. Yang rahmat itu kasih sayang besar. Itu ngeluh. Dalam sholawat ada permohonan ampunan, dalam sholawat ada keluhan, dalam sholawat minta dibuka jalan rezeki, dalam sholawat apanya ada. Iya, kesulitan. Inilah adab-adab kita bergaul dengan Allah. Maka pelan-pelan sebagai muslim, jangan nggak ngeluh sama Allah. Kita ngeluh, barang-barang lakinya, bininya ngeluh. Itu. Saya paling banyak ngomelin bini kalau nggak baca ratib. Udah baca ratib belum? Belum. Pasti saya omelin.
Kalau ngeluh jangan saya sendiri, bareng-bareng. Minta sama Allah. Bareng berproses, minta sama Allah, bareng-bareng minta sama Allah. Bareng-bareng. Itulah hidup. Begitu, bareng-bareng. Kalau orang tuh demen zikir, kalau lagi banyak dia bisa jadi ngerem, kalau dikit dia yang ngegas. Artinya ada batinnya, dia bisa ngolah diri. Kalau ke dia kagak demen zikir, habis tuh laki. Bang, lu mau jadi laki geblek amat. Begitu, kerja ya Allah, bawa duit cuman 20.000 doang ya. Dapat apa hari ini 20.000? Gua mah kagak ngerti, Bang. Pokoknya mau duit setan ke, mau duit jin ke, yang penting lu bawa duit. Gua pegel hidup kayak begini. Nah, itu gara-gara bininya enggak ditanamin zikir. Begitu. Kalau ditanamin zikir mah baduit, Bang, tuh dia nggak ngerti nih. Saya juga tangan ini kenapa ya, sial mulu, ngebit kalah mulu, pulang nih nggak bawa duit. Kata bininya, enggak apa-apa, Bang, yang penting abang sehat. Daripada tetangga saya kemarin dapat duit 25 juta dari jasa raharja. Celakaan. Lah kan alhamdulillah abang sehat, duit bisa dicari besok. Tuh begitu. Itu kalau demen zikir enak. Maka kita harus banyak berzikir. Biar hidup kita bahagia, banyak berzikir. Banyak berzikir. Kata Al-Qur'an, siru fil ardi. Banyak jalan. Jangan ngedekam di rumah. Al-harokah barokah. Gerak itu mendatangkan keberkahan. Keluar aja pagi, kemana kek, ngeluyur, begitu, kemana aja. Kalau nggak ada tempat ya ke musola, ke masjid, yang penting kita keluar, begitu, keluar, mau ziarah, ada tempat pengajian, ke zikir, kemana, yang penting keluar. Nanti kalau ketemu orang-orang tuh enak. Aduh, saya lagi sulit banget, mau makan aja susah. Alhamdulillah, walaupun saya susah juga masih makan. Tuh begitu, gara-gara keluar. Kalau nggak keluar dianggap kita paling susahnya orang. Gitu, nganggap Allah kurang baik sama kita. Padahal udah baik banget Allah sama kita. Tangan masih bisa gerak, ngomong masih bisa, tidur masih nyenyak. Lah, itu dikata kita susah. Banyak kok orang pas melek ada di rumah sakit, kita kan kagak, masih sehat. Lalu kemudian kita jelek-jelekin Allah, ini akhlak buruk. Akhlak buruk. Nggak layak kita sebagai hamba bergaul dengan Allah, lalu menuntut banyak amal Allah tanpa menuntut diri kita. Sebagai karyawan dalam perusahaan, tuntut diri kita supaya menjadi karyawan teladan. Nanti bakal dapat bonus dari bos. Jadikan diri kita hamba teladan sama Allah. Hamba yang demen berzikir, hamba yang demen berbuat baik. Sebisa kita, apakah yang kita bisa lakukan, cara kita, maka dengan cara itu Allah bakal berikan kasih sayangnya sama kita. Dan ini adalah paling pokok dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah, kehidupan kita lebih baik lagi, hajat kita Allah kabul, usaha kita diberi kelancaran, rezeki kita diberi luas oleh Allah, kesulitan kita diberi solusi